أعوذ بالله من الشيطان In الرجيم aradta alla tu'azzala fala tatawalla wilayatan la tadumu laka. In aradta, jika kamu menghendaki, kalau kamu ingin, alla tu'azzala, bahwa kamu tidak akan digeser, tidak akan dipecat, tidak akan dicabut dalam kedudukanmu di dunia ini. Fala tatawalla, maka janganlah kamu menguasai wilayatan pada satu wilayah, la tadumu, yang tidak akan pernah abadi, laka, bagimu. Di antara karakter nafsu kita yaitu ingin menguasai. Itu karakter nafsu. Pingin kuasa, pingin dadi kepala, pingin terhormat, pingin dihargai, dan seterusnya. Maka di sini kita diingatkan, kalau kamu ingin punya kedudukan, yang kedudukan itu kamu tidak akan mungkin ada yang berani menggeser kedudukanmu. Maka kamu jangan mencari kedudukan, yang kedudukan itu tidak abadi. Jangan mencari kedudukan, yang kedudukan itu tidak akan abadi. Kenapa? Karena kalau yang kamu cari itu kedudukan yang tidak abadi, meskipun tidak ada orang yang menggesermu pun, toh kamu nanti akan tergeser dengan sendirinya, kan rugi. Jadi podo-podo golek kedudukan, carilah kedudukan yang diperkirakan tidak ada orang yang akan berani menggeser kita, bahkan ketika kita sudah mati pun. Hadhihi, bahwasanya ini itu min afradima, dari perincian sesuatu qabla yang sebelumnya. Pembahasan ini masih berhubungan dengan pembahasan sebelumnya. Li'annal wilayata, karena sesungguhnya wilayah, kekuasaan, selama itu kekuasaan duniawi, jadi RT, jadi RW, jadi lurah, camat, bupati, presiden, itu semuanya akan berakhir. Seandainya kamu mampu menjadi seorang pejabat seumur hidup pun, tetap pada akhirnya akan tergeser juga. Ya, cara presiden paling banter ya pirang periode. Cara lurah ya mekur pirang periode. Tidak akan selamanya. Jadi kalau kamu ngejar kedudukan dengan tujuan kamu ingin dianggap orang yang terhormat, tapi yang kamu lakukan ternyata hanya mengejar urusan duniawi, kamu akan tertipu. Li'annal wilayata, karena sesungguhnya wilayah itu ma'aluha, bahwasanya akhirnya wilayah, tempat kembalinya, ma'al itu tempat kembalinya wilayah atau ujung-ujungnya kepemimpinan di dunia ini, itu ilal huzni, kepada kesedihan. Terus toh ujung-ujungnya wong nek bangga karena urusan duniawi, ujung-ujungnya akan menderita. Semakin orang itu merasa bangga karena urusan duniawi, maka dia akan semakin menderita ketika nanti pada akhirnya dia akan berpisah dengan duniawi. Semakin orang merasa bahagia dengan urusan harta, maka dia akan semakin merasakan penderitaan ketika nanti berpisah dengan harta. Padahal tadi dikatakan dunia ini tidak ada yang abadi. Mungkin hartamu tidak akan habis sampai kamu meninggal, bahkan mungkin sampai 7 turunan. Mungkin hartamu tidak akan habis sampai 7 turunan.
Tapi mungkinkan kamu akan menikmati hartamu sampai 7 turunan? Kan enggak. Ya paling cara ijek ya yang merasakan anaknya, cucunya. Tapi kalau kamu sendiri, ya kamu hanya bisa menikmati sebatas umurmu. Ketika seseorang itu semakin bangga dengan urusan duniawi, maka dia akan semakin menderita, akan semakin bersedih ketika nanti berpisah dengan duniawi. Padahal semua orang itu pasti akan berpisah. Mungkin selama hidup dia tidak berpisah, mergo dunyane wakeh. Tapi apakah mungkin dia akan tidak akan mati? Mergo mati niku mboten nganggone wong larat tok. Nek malarat ndang mati, nek sugih panjang umur. Ndak ada ceritane. Wae mati ya mati. Bisa babi wuku'il azli dengan sebab terjadinya pemecatan atau pencabutan. Semua kedudukan duniawi kalau itu dijadikan kebanggaan, itu nanti ujungnya adalah kesedihan. Ketika kedudukan itu berakhir, bisa berakhir dengan habisnya masa jabatannya, atau mungkin dia menjabat lagi tapi ternyata tidak terpilih, atau yang kemungkinan yang terakhir bimautin, karena dengan sebab kematian. Jadi coro jatah jabatannya durung teh, belum habis masa jabatannya, lagi jabat. Nah, tapi ternyata malaikat Israel sudah datang. Lagi jabat 2 tahun ditekani malaikat Israel. Yurasi to jabat. Kalau itu dijadikan kebanggaan, maka sedihlah dia di alam kuburnya. Kan mesakne. Bimautin sebab kematian, au ghairihi atau selainnya. Wa muqtadun nadharil qalbi, dan bahwasanya yang ditetapkan pandangan akal itu tarkul wilayati adalah meninggalkan kekuasaan, al mafruhu yang dibuat kebanggaan atau kebahagiaan biha dengannya. Menurut akal sehat, sudahlah jangan mengejar kedudukan duniawi. Hidup apa adanya. Para ulama ngoten niku. Kenapa? Kita itu sebetulnya disayang. Kenapa kita tidak boleh menggebu-gebu dalam urusan duniawi? Mesakne, kasihan nanti ketika kamu lagi semangat-semangatnya mencari duniawi, ternyata maut datang menghampiri. Isi otakmu hanya urusan duniawi. Lagi semangat-semangatnya nyambut gawe, ditekani malaikat Israel. Gelem gak gelem yo nangis. Gak megur, ndak cuma nangis yang ditinggalkan. Sing mati pun yo nangis yo. Li Allah taqa'u supaya kamu tidak terjerumus fil azli di dalam pemecatan. Jadi kan tadi kan awal dia katakan kalau kamu ingin bahagia karena mendapatkan kedudukan, yang kedudukan itu tidak akan tercabut. Ingin punya kedudukan, yang kedudukan itu tidak ada satu orang pun yang akan berani menggesernya. Maka syaratnya satu, kamu jangan mengejar kedudukan, yang kedudukan itu tidak akan abadi. Apa ya, kedudukan duniawi itu tidak ada yang abadi. Presiden gak salawase, pokoknya mebulase RT, RW, lurah, itu kok bangga gara-gara jadi lurah kan ya on. Fayahsulu maka anha darinya, fayahsulu maka terjadi indaka di sisimu apa ghayatul hammi wal huzni, puncaknya keprihatinan dan kesedihan. Kalau sampai itu kamu lakukan, hanya urusan duniawi yang kamu kejar. Ingin kaya tur raya. Kami kudu pingin sugih tok, tapi pingin sugih tur mblegedu. Mesak nih, gone pas nek gak keturutan ya menderita awak, ya menderita pikirane. Seandainya tercapai pun yang kamu inginkan itu tidak akan abadi, tidak akan abadi. Masalahnya
Ketika kamu nanti berpisah dengan apa yang kamu cintai, itu pasti kamu akan nangis. Ghayatul hammi, puncaknya keprihatinan wal huzni, dan kesedihan. Makanya kan di makalah sebelumnya, liyaqilla ma tafrahu liyaqilla ma tahzanu. Jadi kurangi kebahagiaanmu dengan sebab urusan duniawi. Maka kesedihanmu nanti ketika berpisah dengan duniawi ini juga akan berkurang. Jadi kurangi kebanggaanmu, kebanggaanmu dengan urusan duniawi. Maka nanti di saat kamu berpisah dengan duniawi ini juga berkurang kesedihanmu. Nek suweneng nemen, engko nelongsone ya nemen yoan. Karena cinta itu menyakitkan. Cinta itu menyakitkan. Semakin cinta, semakin sakit ketika berpisah. In raghabat kal wilayah. Mergi panjang bahasan ya. Lalu kedudukan yang ketika kita miliki itu tidak akan ada yang berani menggeser. Itu kedudukan apa? Ya kedudukan yang abadi. Kedudukan yang abadi seperti apa? Sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, oleh para pewarisnya para nabi, dan muridnya para pewarisnya para nabi, muridnya. Itulah kedudukan yang tidak akan digeser, tidak akan dipecat, bahkan sampai mati pun. Tapi kalau kedudukan duniawi, itu gampang leren. Ada jatah, ada masa jabatannya. Enek pensiune. Tapi kalau kedudukan indallah, kedudukan di sisi Allah, seorang para pengode-ode. Dan kerennya lagi, kedudukan di sisi Allah itu di samping selamanya, di dunia saja itu semakin lama semakin keren. Okay. Contoh misalkan artis. Nek artis TV, artis Indonesia, artis TV ngoten niku. Itu biasanya kan larisnya enek musim-musiman. Kalau artisnya masih muda, iji ayu, iji ganteng, lo waris. Tapi nanti kalau sudah tua, wis ora pati ganteng, ora pati ayu, wis ora pati laris kan nggih. Semakin tua, semakin ora payu. Niku nek artis Indonesia. Tapi kalau artisnya Allah, siapa artisnya Allah? Mereka orang-orang yang terjun di panggung perjuangan membela agamanya Allah. Para ulama, para wali, mereka artis-artisnya Allah. Itu antik. Semakin usianya bertambah, niku semakin keren. Jadi ulama iku nek ijik nom, ya ketok apike, wis ganteng, alim pisan, kan nyeneng nih. Nanti kalau sudah tua, apakah tidak menarik? Loh, malah semakin keren. Ulama itu semakin usianya bertambah, niku semakin keren. Semakin kulitnya keriput, niku semakin berwibawa. Kan nggih? Kita tahu almarhum almaghfurlah Mbah Maimun Zubair rahmatullahi alaih. Niku kan wong sepuh. Nek masa mudanya Mbah Mun pasti ganteng. Tapi ketika sudah sepuh kan keriput kabeh. Keriput, nemen Mbah Mun niku sepuh ya. Tapi semakin sepuh, kok gak semakin ketok ndak. Semakin sepuh, semakin berwibawa. Itulah kedudukan indallah. Dan ndak akan ada yang berani mencat. Sapa arepnya ini? Bapak guru. Niku sampai digawa wafat. Nah, itulah yang dianjurkan oleh para ulama, oleh para guru-guru kita. Padha-padha golek kedudukan itu sing ngono iku. Yo, kita ndak harus jadi seperti mereka, ndak. Ndak harus jadi ulama ndak. Maksudnya aja nemen-nemen karo urusan dunia iki. Mesakne, wong dimesakne iku gak roh toyo ya. Awakmu iku dimesakne. Makanya sampai dikarang nih kitab hikam niku mergo mesakne ulama niku karo kula jenengan niku. Makanya kita jangan bodoh. Aja malah terus wajis aneh-aneh. Ya kita yang blow on. Langsung dimesakne gak roh.
Dimesakne ben sok ben ketika kita berpisah dengan dunia ini, kan kita pasti berpisah. Iku ben gak nelongso nemen-nemen. Ben gak nelongso nemen-nemen. Bahkan niku tenggene sarai di bawah nek kitab podo itu ada satu ungkapan kalau pas awan sinau niku nemu kalimat niku sampai kalau damel status nek pengen terus jenengan maca status iku lho. Itu ada kalimat yang sangat indah menurut kula. Waqad qalu syarrun la yadumu khairun min khairin la yadumu. Syarrun la yadumu khairun min khairin la yadumu. Apa artinya? Nek kula maknani penderitaan yang sementara itu lebih baik daripada kebahagiaan yang sementara. Jadi kebahagiaan penderitaan yang sementara itu lebih baik daripada kebahagiaan yang sementara. Teng donya niki di dunia ini kan tidak ada yang abadi. Cara soro iku yo sementara, cara penak yo sementara. Lah, seandainya kita disuruh milih, kalau kita cerdas, biarlah kita itu menderita karena penderitaan kita tidak akan selamanya, pasti sementara. Daripada kita milih bahagia, tapi bahagia itu juga sementara. Artinya ketika kita milih bahagia sementara ya kita hanya mementingkan urusan duniawi, wis gak mikir pangeran, gak mikir ibadah. Itu kan bahagia, tapi kan bahagia sementara. Syarrun la yadumu khairun min khairin la yadumu. Penderitaan, kesedihan sementara itu lebih baik daripada bahagia yang sementara. Karena di dunia ini semuanya sementara. Yang tentu yang kita harapkan cara karepe nafsu ya nek iso dunya ya bahagia, akhirat ya bahagia. Tapi kita harus tahu, dunya kok pingin bahagia 100%, terus akhirat terus bahagia 100%, itu ndak akan terjadi, guys. Ndak akan terjadi, bro. Itu ndak akan terjadi. Ndak akan terjadi. Mergo dunya niki dudu tempatnya seneng-seneng. Dudu tempatnya seneng-seneng. Ya wis enek senenge, ya enek sore iku mesti. Kok kita ingin bahagia 100% itu ndak akan terjadi. Kita ndak usah mimpi seperti itu. Jadi kesedihan sementara karena kita mungkin sedih kita kan rata-rata mergo urusan duit. Nah wis lemes, awake pucat kan tondo-tondo gejala kurang duit kan itu. Sedih kan? Tapi kan sedihnya sementara, itu lebih baik. Itu kata ulama loh, bukan kata saya. Jadi kesedihan yang sementara itu lebih baik daripada kita sekarang bahagia, tapi bahagianya juga sementara. Lebih baik kalau memang hanya ada pilihan dua, karena tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihannya ada dua. Pingin soro sementara, apa pingin senang sementara. Hanya ada dua. Tidak ada yang ketiga. Nah, iso jane sing ketelu. Seneng sak lawase. Dunya seneng. Niku mboten enten. Niku rak karepe kula jenengan, niku jenenge gak milih, ku rakus jenenge. Neng dunya pingin seneng. Akhirat seneng. Ya tentu itu kita inginkan ya. Ya nek iso pengin dunya akhirat iku seneng, tapi itu ndak akan terjadi. Adapun kata jarene ulama wong nek makrifat iku wis gak duwe sora blas. Ya mergo dipenak-penakne. Mergo diseneng-senengne. Asline yang ngelu. Ora duwe. Asline yang ngelu gitu. Tapi mergo bolak-balik ngaji kamen rada isin arepe sambat. Wis mau weneng wis. Asline yo ngempet anggene. Tidak akan terjadi. Allah. Nah. In raghabat kal wilayah in raghabatka. Jika menyenangkanmu fil wilayah di dalam masalah kekuasaan. Kekuasaan itu tidak harus jadi pemimpin presiden ya, pokok urusan dunia lah. Jika kamu tertarik dengan urusan dunia ini,
dengan kedudukan di dunia ini. Apa al-bidayatu permulaannya? Bidayatuha artinya permulaan wilayah. Min kauniha dari adanya ia itu ra'iqatul hasani yang unggul kebaikannya, malihatul zahiri yang manis zahirnya atau manis kelihatannya, wa inna kullaman dan setiap orang talabasa yang ia menganggoni biha dengannya itu hasanun menjadi baik, apa haluhu kondisinya, wa mangdharuhu dan pemandangannya, kelihatannya, bainan nasi di antara manusia, wa tayassara dan menjadi mudah, apa ma'asyuhu perekonomiannya, urusan ekonominya. Kalau kamu tertarik karena melihat permulaan orang-orang yang punya kedudukan duniawi, zahadatka maka kamu akan zuhud fiha di dalamnya, di dalam masalah kekuasaan duniawi, apa an-nihayatu ujung-ujungnya atau puncaknya. Jadi kalau balik ini. Jadi kalau kamu tertarik, kan rata-rata kita tertarik itu hanya karena melihat permulaannya. Jadi kalau kamu tertarik karena melihat permulaan orang-orang yang punya kuasa di dunia ini, karena mereka itu kelihatannya hidupnya enak, malihatul zahir, manis rasanya, enak, duwe akeh, tumpakane mobil misalnya. Niki kangge contoh mboten nyata apa. Memang pas bahasane ngeten iki. Terus pengen tuku apa keturutan. Hasanun hali, sawangane kok enak men. Oh pejabat-pejabat ngoten niku, wae kan dudu pejabat, panoreh. Enak men urip. Gajiane ben bulan. Setahun gajian ping 12. Malah nek iso enek gaji ke-13. Nek perlu ping 17 pisan ora apa-apa wis emploken kabeh wis kono. Enak to sawangane. Kita tertarik. Jadi ulama mengatakan kalau kamu tertarik karena melihat kondisi orang-orang yang seperti itu, enak uripe, wis nyandange rapi terus, ora tau bupak long, sepatu sing larang dudu sepatu obrok, tangane halus mergo gak tau nyekel arit, gak tau nyekel ading toreh. Enak toh? Kamu tertarik. Maka dipastikan zahadat kafiha an-nihayah. Tapi seandainya kamu tahu ujungnya orang-orang seperti itu, maka kamu akan berhenti untuk menginginkan menjadi mereka. Dan rata-rata kita kan seperti itu, menginginkan kondisi orang lain yang menurut kita itu enak, padahal Allah itu maha adil. Ini bukan kata saya, kata ulama. Semua orang itu diberikan kebahagiaan, tapi tidak ada yang sempurna. Kita juga sebetulnya diberikan kebahagiaan, tapi juga tidak sempurna. Karena dunia ini tidak ada yang sempurna. Mungkin yang di luar sana mereka bahagia menurut kita, karena hartanya berlebih. Itu menurut kita. Kita anggap mereka itu sangat bahagia. Kita tidak ngerti. Seandainya kita ngerti ujungnya mereka nanti akan seperti apa. Apa sebetulnya yang mereka rasakan. Maka dipastikan kita akan terhenti. Wis ora pengin ngene iku maneh, cukup disyukuri sing wisane. Yang menjadikan kita kepincut dengan kondisi mereka karena kita hanya melihat zahirnya. Fa inna nihayata, tapi kalau kamu melihat ujungnya, akhirnya nanti seperti apa? Pasti kamu akan sadar. Fa inna nihayatah, maka sesungguhnya puncaknya wilayah, karena ujung-ujungnya kemewahan dunia ini, ujung-ujungnya adalah mufaraqatuha, berpisah dengannya. Sebahagia apapun orang itu dengan urusan duniawi, ujung-ujungnya apa? Dia harus berpisah dengan yang dia senangi. Sugih kaya apa nek wae mati
ya mati. Ya mati. Mergo malaikat iku ya ora pandang bulu. Iku wong sugih aja dimatekne sih. Sing melarat-marat ae ben gak nyebeli. Mendino sangga uang terus. Sing dimatekne sing melarat-marat yo ndak. Kadang sing melarat awet urip ora mati-mati. Jangan. Sing sugih jek 6 kadang mati dhisik. Sing ketok buaya numpak mobil bayanter moro-moro sing bendina ngarit pangga urip ae. Sing ketoke buaya moro-moro yo yoan. Sing bendina soro ora mati-mati. Memang mufaraqatuha adalah berpisah dengan duniawi. Ujung-ujungnya kita harus berpisah dengan duniawi ini. Maka jangan terlalu cinta. Kenapa tidak boleh terlalu cinta? Supaya tidak terlalu sakit nanti ketika berpisah. Semakin cinta semakin sakit. Bi'azlin dengan sebab dipecat atau diberhentikan dari jabatannya, misalkan dia bahagia karena punya jabatan, au mautin atau karena mati. Itu yang jelas. Fayahsulu maka akan terjadi laka bagimu apa mazidud dorari, bertambahnya bahaya dunyan wa ukhran. Kalau kamu hanya bahagia dengan urusan duniawi sehingga melupakan betapa enaknya, betapa indahnya bersama Tuhan, tapi ternyata yang kamu jadikan modal untuk bahagia ternyata kamu tinggalkan, maka kamu akan rugi dunia, rugi akhirat. Di dunia kamu tidak bisa mengenal Tuhan, di akhirat pun malah tambah nemen. Dunyan wa ukhron, dunia akhirat kamu akan merasa rugi. Jadi kadang kita itu menginginkan kondisi pada orang lain, padahal kita sebetulnya bahagia. Hanya mungkin rata-rata kita kan mungkin karena hanya kurang urusan uang. Urusan yang lain itu sudah diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Bojo wis manut, anak yo manut. Terus alhamdulillah ditakdir bendino gelem sholat. Gak sampai ninggalin ibadah, itu kan takdir terbaik. Tapi kadang kita masih menginginkan kondisi orang lain yang menurut kita itu enak. Tumpakane mobil, kerjane ora soro, cekelane pulpen, kerjane megur lungguh-lungguh ngarep komputer karo ngantuk. Kita menginginkan seperti itu. Sehingga terus apa ujung-ujungnya? Ya kita sedih terus Rasulullah. Lah iya, padha-padha menungso nyapa takdirku ngene iki. Iku lho wong ora pati ibadah kok ya sugih. Wong brengsek kok tapi kok ya sugih. Rumangsaku aku wis salat, ya wis ndonga, wis tahajudan, salat hajat bendina malam Selasa. Tapi ya koyo panggah, wae tuku bayar lampu ora duwe dhuwit. Sing ora kenal salat hajat iku lho, sampai turah-turah duwike. Nah, ujung-ujungnya kita itu nyalahnya pangeran. Ujung-ujungnya nyalahnya pangeran. Nah, padahal kalau kita sudah menyalahkan Tuhan, kita itu diusir oleh Tuhan. Malam yardha biqadai. Barang siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, silahkan minggat. Silahkan minggat. Cari bumi yang bukan bikinanku. Silahkan cari Tuhan selain aku. Yang mesakne cah. Gara-gara suudzon karo pangeran, gara-gara Rasulullah niku diusir karo pangeran. Kita mau pindah kemana kalau sudah diusir oleh Tuhan? Makanya bersyukurlah agar bahagia. Jangan bersyukur nunggu bahagia. Nah niki rumusnya salah. Kadang kan tiyang ngoten niku, arepe syukur piye wong uripe aku durung kecukupan. Duit sering telat, sing disyukuri apane? Akeh saking mripatmu gak ketok. Akeh. Bersyukurlah agar kamu bahagia. Karena bahagia itu ternyata efek atau akibat dari syukur. Maka bersyukurlah
agar bahagia. Jangan bersyukur nunggu bahagia, karena bahagia itu justru setelah syukur. Yang menjadikan kamu tidak bahagia ya karena tidak bersyukur. Hanya gara-gara kita itu tidak punya uang, harus membayar bulanannya anak eneng pondok, misalnya gak duwe, terus akhirnya nelongso. Hanya masalah itu. Yang lain itu banyak yang seandainya kita syukuri itu menjadikan kita bahagia. Mungkin wayang bayar anak neng pondok neng sekolah mungkin sering telat, tapi takdir terbaik telah kita terima. Dino gelem sholat, ditakdir dadi wong Islam. Makanya kan dianjurkan benih sore ojo lali, jangan lupa matur kepada Tuhan, raditu billahi robba, ya Allah saya ridho punya Tuhan Engkau, wabil islami dina, ya Allah saya ridho, saya bahagia karena bagaimanapun keadaan saya, toh ternyata saya menerima takdir terbaik darimu. Apa? Ditakdir menjadi orang Islam. Wabi Muhammadin nabiyya, tidak cuma ditakdir menjadi orang yang menyembah Engkau ya Allah, tapi Engkau takdirkan takdir yang sangat istimewa, yaitu takdir dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Loh, takdir seindah itu, kok kita itu masih sedih? Kan berarti memang kita kurang syukur. Memang kita kurang syukur. Bi'azlin aw bimautin li'annal wilayata, karena sesungguhnya kekuasaan. Kenapa kita diwanti-wanti kalau bisa jangan terjun di situ? Karena wilayah duniawi ini, karena wilayah di dunia, kekuasaan di dunia itu qallaman yaslamu fiha bidini. Karena orang yang diberikan ujian, diberikan amanah urusan duniawi, diberikan ujian dari pejabat misalnya, itu kata ulama bukan kata saya, itu qalla, sedikit sekali, man orang yaslamu yang dapat selamat fiha di dalam menerima amanah kekuasaan bidinihi dengan agamanya. Mergo kebanyakan orang kalau sudah diberikan ujian materi yang berlimpah atau jabatan urusan duniawi, itu biasa jarang sekali yang bisa selamat. Jarang sekali orang yang dia itu ditakdir menjadi pejabat kemudian dia amanah itu longko banget. Tapi masih ada nih, tetap ada, mungkin akeh lah. Cuma kata ulama, kola itu maknanya sedikit. Saitik banget wong sing iso selamat ketika dia diberikan ujian ngurusi duit, ngurusi negara. Ya ada yang amanah, ada, tetap ada. Insya Allah ada banyak lah. Tapi lebih banyak lagi yang tidak selamat. Akeh sing gagal urusan agama nih, banyak yang hancur masa depan akhiratnya gara-gara urusan jabatan. Dari berangkatnya itu sudah tidak beres, sogok sana sogok sini. Li'annal wilayata qallaman yaslamu fiha bidinihi wa dzalika, dan bahwasanya hal itulah itu memang termasuk sesuatu yuhmilu yang mendorong al-aqila pada orang yang menggunakan akal sehatnya ala zuhdi atas zuhud. Dan inilah yang menjadikan orang yang punya akal sehat kemudian mereka itu berzuhud. Jadi zuhud niku enten ilmu nih. Jadi zuhud itu ada ilmunya. Zuhud itu membatasi diri, membatasi keinginan hati dengan urusan duniawi. Itu ada ilmunya. Dan salah satu ilmunya adalah pengetahuan seseorang tentang akhir dunia ini. Semua tidak ada yang abadi. Maka silahkan pilih. Syarrun la yadumu khairun min khairin la yadumu. Itu pilihan orang cerdas. Kesedihan yang sementara itu lebih baik daripada bahagia yang sementara. Buat mungkin manfaat. Al-Fatihah.